Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Midi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Investasi M2. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari laporan investasi kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Tasya Frishelian dengan NIM 2310522037. Ada saya sendiri sebagai moderator Asyifa Birasiona dengan NIM 2310522038. Kemudian ada Farisa Nabila dengan NIM 2310522056. Ada Filiana Rahmadini dengan NIM 2310523028. Dan yang terakhir ada Naila Salsabila Pramadani dengan NIM 2310523037. Next slide. Baiklah, tujuan kami melakukan presentasi kali ini yaitu untuk melaporkan hasil investasi yang telah kelompok kami lakukan. Pada kesempatan kali ini kami melaporkan transaksi beli, di mana saham yang kami beli yaitu saham DOOH yang berasal dari PT Era Media Sejahtera Tbk. Saham ini kami beli pada tanggal 11 Desember hari Kamis 2025 dengan harga beli yaitu Rp336 sebanyak satu lot. Next slide. Pada layar dapat dilihat tabel saham yang dibeli dan juga sudah dijual. Sejauh ini kami sudah membeli 4 saham dan juga sudah menjual, yaitu ada PGAS, Bird, Bull, dan juga DOOH. Pada video ini kami akan berfokus kepada saham DOOH yang kami beli pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 dengan harga beli dengan nilai beli yaitu Rp336 atau setara dengan 33.600 untuk satu lotnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Farisa. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alasan pembelian saham DOH. Yang pertama, pertumbuhan industri periklan digital yang sangat pesat. Industri iklan digital terus meningkat karena pergeseran konsumsi media ke platform digital, sehingga peminat terhadap layanan DOH ikut naik. Yang kedua, jaringan media digital yang luas dan berada di lokasi strategis. DOAH memiliki banyak titik iklan di tempat ramai seperti pusat kota, mall, dan transportasi publik, sehingga exposure-nya tinggi dan menarik bagi pengiklan. Yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan pendapatannya tinggi, yang mana dengan jangkauan yang luas dan permintaan meningkat, perusahaan berpeluang menaikkan tarif iklan serta menambah titik layar baru yang mendorong kenaikan pendapatan. Yang keempat, valuasi saham yang menarik. Harga saham relatif rendah dibandingkan potensi pertumbuhan jangka panjangnya, sehingga dianggap undervalue oleh investor. Yang kelima, eh, efisiensi operasional dan beban utang yang rendah. Struktur biaya yang ringan dan utang yang terkendali membuat perusahaan cenderung lebih stabil secara finansial dan mampu ekspansi tanpa tekanan yang besar. Selanjutnya, yaitu permintaan korporasi yang meningkat. Banyak perusahaan beralih ke media digital untuk kampanye yang lebih interaktif dan terukur, sehingga meningkatkan permintaan terhadap layanan DOH. Baik, sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farisa. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan dan kinerja operasional dari saham DOH ini. Jadi, kinerja keuangan DOH ini menunjukkan arah pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya permintaan iklan digital di berbagai titik lokasi. Pendapatan perusahaan terus berkembang dari tahun ke tahun sebagai hasil dari ekspansi layar digital dan peningkatan tingkat okupansi iklan pada setiap titik. Laba perusahaan juga mengalami perbaikan
perbaikan berkat efisiensi biaya dan meningkatnya permintaan dari sektor korporasi yang mulai beralih secara signifikan ke iklan digital outdoor. DOH memiliki arus kas yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan jaringan layar digitalnya, sehingga perusahaan tetap berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Selain itu, struktur keuangan DOH ini relatif sehat dengan tingkat beban utang yang rendah, sehingga memungkinkan perusahaan berekspansi tanpa menambah risiko finansial yang besar. Selanjutnya, secara operasional, DOH ini berhasil menjaga performanya melalui pengelolaan ratusan titik iklan digital yang tersebar di area strategis. Tingkat utilisasi ruang iklan tetap tinggi berkat permintaan yang kuat dari brand besar yang ingin meningkatkan visibilitas melalui media digital dengan jangkauan luas. Perusahaan juga terus menambah panel digital berteknologi tinggi dengan kualitas visual lebih baik untuk menarik lebih banyak pengiklan. Kapasitas operasional yang lebih kuat, teknologi yang modern, dan jaringan lokasi yang besar menjadi kekuatan utama DOH dalam mendukung pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki operasional yang efektif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren industri periklanan digital. Sekian penjelasan dari saya kembali. Baik, terima kasih Naila. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Feliana. Kepada Feli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sinergi korporasi dan rencana jangka panjang. Untuk yang pertama itu sinergi korporasi pada DOOH didorong oleh kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti pemilik mal, pengelola gedung, operator transportasi, dan perusahaan teknologi untuk memperluas jaringan media digital mereka. Kolaborasi ini memungkinkan DOOH mendapatkan lokasi-lokasi strategis yang bernilai tinggi, sehingga memperbesar peluang perusahaan untuk menarik lebih banyak pemasang iklan. Perusahaan juga memperkuat kapasitas teknologi dengan mengintegrasikan sistem manajemen konten digital yang lebih modern dan otomatis, sehingga pengelola iklan menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan klien. Langkah-langkah ini meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat posisi DOOH sebagai salah satu pemain utama dalam industri periklanan digital luar ruang. Oke, selanjutnya itu rencana jangka panjangnya. Dalam rencana jangka panjangnya, DOOH menargetkan ekspansi agresif jaringan layar digital di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar dengan aktivitas ekonomi tinggi. Perusahaan juga berfokus pada pengembangan teknologi seperti penggunaan layar beresolusi lebih tinggi, integrasi data analitik untuk pengukuran efektivitas iklan, serta pemanfaatan sistem programmatic advertising agar pemasangan iklan lebih otomatis dan efisien. Selain itu, DOOH berencana memperluas diversifikasi pendapatan melalui layanan konten visual inovatif, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi global. Dengan strategi ekspansi jangka panjang dan peningkatan teknologi ini, DOOH berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan pertumbuhan dan memperbesar pangsa pasar dalam industri perikanan digital yang terus berkembang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feliana. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Tasya. Pada Tasya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Syifa. Dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saham DOOH itu kami pilih karena perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat kuat di industri periklanan digital luar ruang yang terus berkembang pesat. Dengan jaringan layar digital yang luas dan berada di lokasi-lokasi strategis, DOOH ini mampu menarik permintaan iklan yang stabil dan meningkat dari berbagai sektor bisnis. Kinerja perusahaan itu juga menunjukkan tren positif, ditandai dengan kenaikan pendapatan dan efisiensi operasional yang semakin baik, didukung oleh beban utang yang rendah serta strategi ekspansi titik media yang berkelanjutan. Selain itu, DOH itu terus melakukan inovasi teknologi melalui peningkatan kualitas layar dan sistem manajemen konten digital sehingga meningkatkan daya saing dan nilai layanan di mata klien. Kombinasi pertumbuhan industri yang menjanjikan, kapasitas operasional yang kuat, strategi korporasi yang jelas, dan valuasi saham yang masih menarik menjadikan DOOH itu sebagai pilihan investasi yang potensial untuk memberikan imbal hasil yang menguntungkan di masa depan. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Tasya. Mungkin sekian penyampaian presentasi mengenai laporan investasi yang telah kami sampaikan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.